Bapak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon yang saya hormati. Saya sebagai anak bangsa keturunan Tionghoa, darah saya tercurah di tanah Papua. Jadi saya anak Indonesia, warga negara Indonesia. Saya hampir tidak percaya mendengar statement Bapak tentang pemerkosaan massal pada saat kerusuhan Mei 98, di mana Bapak mengatakan bahwa tidak pernah ada pemerkosaan massal. Itu hanya rumor belaka. Bapak meminta proof atau buktinya. Pertanyaan saya untuk Bapak, bukti seperti apa yang Bapak mau? Kira-kira seseorang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol nafsu biadabnya memperkosa seorang wanita. Siapa yang disuruh untuk mengambil gambar perlakuan biadab itu, Pak? Mikir. Sekarang saya bertanya lagi kepada Bapak. Menurut Bapak, bagaimana cara membuktikan bahwa seorang perempuan telah diperkosa? Apalagi pemerkosaan itu sifatnya massal. Coba Bapak bayangkan yang terjadi itu putri Bapak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Statement Bapak itu sangat-sangat melukai hati kami sebagai anak bangsa keturunan Tionghoa. Sebetulnya, jujur ya Pak, apa tujuan Bapak menyampaikan ini? Mau melenyapkan sejarah hitam bangsa Indonesia kah? Mengapa Bapak seakan tidak percaya terhadap pemerkosaan tersebut? Sedangkan Bapak Presiden Habibie saja mengakui hal itu terjadi dan sungguh biadab. Penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Mengapa Bapak seakan tuli dan buta? Bapak sebagai Menteri Kebudayaan bisa mengajarkan nilai-nilai apa terhadap brutal dan biadabnya anak-anak bangsa yang memperkosa sesama anak bangsa? Pak, sejarah sekalipun hitam, tetaplah hitam. Tetaplah sejarah yang tertoreh sampai bumi ini berakhir. Izinkan saya membacakan suara dari Ibu Wanda Ponika berjudul Musibah Kemanusiaan. Tapi pernyataan Bapak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, telah mengusikku beberapa hari ini. Untuk apa Pak Menteri melontarkan pernyataan ini? Apa kepentingannya? Apa manfaatnya? Ini adalah salah satu peristiwa terkelam bangsa ini. Salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum perempuan. Pemerkosaan massal dan biadab itu nyata adanya. Banyak kisah dan kesaksian korban yang kita dengar. Ada kehamilan akibat perkosaan. Entah sedalam apa sakitnya. Membayangkan pun kita tak sanggup. Hanya sekedar mendengar kisahnya sudah membuat kepala ini serasa berputar dan hati teriris nyeri. Apalagi korban dan keluarganya. Pak Fadli, ini bukan tentang etnis Tionghoa. Sudah lama kami para etnis Tionghoa melabuhkan hati dan cinta pada negeri ini. Ini bukan cuma kejahatan dan kisah pilu tentang kaum perempuan. Tapi ini adalah tentang kemanusiaan. Kita tak tahu di mana para korban itu sekarang. Bagaimana perasaan mereka
Apa yang harus dihadapi dalam melanjutkan hidup? Janin yang digugurkan atau anak yang dilahirkan dengan terpaksa dan melanjutkan sejuta trauma yang takkan lekang oleh waktu. Anda adalah Menteri Kebudayaan dan mantan aktivis. Ajarkan kami untuk menjadi manusia yang berbudaya. Kalaupun Anda tak bisa mengajarkan, kami akan sangat menghargai jika Anda diam. Pak, minta maaflah pada korban dan keluarga mereka. Pandanglah istri dan anak perempuanmu sambil panjatkan doa dalam hati. Jangan sampai mereka mengalami musibah seperti korban pemerkosaan massal 98. Pak, modal dasar jadi pejabat bukanlah pintar, tapi punya rasa kemanusiaan dan tahu kapan harus diam. Salam Wanda Ponika. Dan pelajaran yang bisa kami ajarkan kepada bangsa ini adalah moral dan adab yang baik. Terakhir, apakah Bapak masih mau atau mampu meminta maaf tulus terhadap statement Bapak kepada kaum keturunan Tionghoa? Karena statement Bapak ini jelas-jelas sangat-sangat melukai kami, anak bangsa Indonesia keturunan Tionghoa. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang beradab. Saya ulang ya Pak, beradab. Salam waras, merdeka. Sepertinya Fadlizon ini membela para pemerkosa. Entah apa latar belakangnya. Jelas-jelas peristiwa Mei 98 itu terbukti adanya pemerkosaan, terutama terhadap perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa. Dan ini diakui oleh Presiden Habibie. Kemudian dia juga membentuk Komnas Perempuan. Ada tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah. Komnas HAM juga menyatakan demikian. Juga pelapor khusus dari PBB menemukan hal yang sama. Kurang apa? Peristiwa tragedi Mei 98 seharusnya menjadi keinsafan kita bersama untuk memulai hidup baru sebagai bangsa. Dalam berbagai berita hari ini, banyak yang menuntut Anda untuk minta maaf dan mundur sebagai menteri. Menurut saya, maaf saja tidak cukup. Mundur dari menteri juga tidak cukup. Anda sudah kelewatan. Bagaimana menurut kawan-kawan? Jika ada banyak orang dalam sebuah ruangan, kemudian ada satu orang berkata, "Bau, ini ada yang kentut." Kemudian, ada seseorang yang mendadak berkata, "Itu bohong, tidak ada kentut, mana buktinya?" Pertanyaan pertama, apakah benar ada yang kentut di ruang itu? Pertanyaan kedua, kalau benar, siapa yang kentut? Jawaban pertama, apakah benar ada yang kentut di ruang itu? Secara logis, kita tidak bisa memastikan secara mutlak hanya berdasarkan satu orang yang berkata, "Bau, ini ada yang kentut." Namun, pernyataan itu mengindikasikan dugaan kuat bahwa ada bau kentut yang tercium olehnya. Bukti empiris dalam kasus kentut sulit diperoleh secara objektif tanpa alat pendeteksi gas. Tapi dalam konteks sosial dan pengalaman umum manusia, ucapan bau seringkali didasari oleh persepsi nyata terhadap bau tak sedap, yang memang biasanya diidentifikasi sebagai kentut. Maka, besar kemungkinan memang ada yang kentut. Jawaban kedua, kalau benar, siapa yang kentut? Jika ada orang yang tiba-tiba berkata, "Itu bohong, tidak ada kentut, mana buktinya?"
itu adalah orang yang patut dicurigai. Mengapa? Tidak ada yang menuduh dia secara spesifik, tapi dia langsung membela diri tanpa dituduh. Ini adalah bentuk reaksi reflektif yang defensif, seringkali disebut dalam psikologi sebagai projection atau guilty response. Jadi jika kita menilai dari perilaku sosial dan psikologi umum, orang yang langsung membantah keras dengan menuntut bukti tanpa dituduh, seringkali sedang berusaha menutupi sesuatu. Jadi, kemungkinan besar, memang ada kentut, dan orang yang langsung membantah keras lalu menuntut bukti adalah tersangka utamanya. Penyataan seperti yang dikatakan oleh Fadlizon, pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor, tidak ada bukti, bukanlah pernyataan netral atau ilmiah, melainkan sebuah indikasi sikap politik dan agenda tertentu. Pernyataan itu merupakan bentuk penyangkalan atau denial atas kekerasan seksual sistemik yang telah didokumentasikan dalam banyak laporan, baik oleh LSM Indonesia maupun internasional. Ketika seseorang dengan posisi publik menyebut tragedi semacam itu sebagai hanya rumor, itu bisa jadi adalah bagian dari usaha sistematis untuk menghapus narasi korban dari sejarah. Mei 1998 adalah kerusuhan besar yang melibatkan kekerasan terhadap warga Tionghoa, termasuk laporan pemerkosaan massal. Penyangkalan atas kejadian itu bisa mengindikasikan upaya pembelaan terhadap militer, ormas, atau elit tertentu yang mungkin diduga terlibat atau menjaga citra kelompok atau institusi yang dianggap bagian dari pelaku kekerasan, terutama mereka yang berkuasa kembali. Dengan menyebutnya tidak ada bukti, pernyataan itu mendelegitimasi pengalaman para penyintas, yang banyak diantaranya memilih bungkam karena trauma dan tekanan sosial, dan mengabaikan fakta bahwa banyak korban tidak berani atau tidak bisa melapor secara resmi karena tidak adanya perlindungan atau karena bukti fisik sudah hilang seiring waktu dan ketidakadilan sistemik. Penyangkalan seperti ini adalah cara untuk menghindari keharusan meminta maaf secara resmi atau mencegah pengadilan HAM atau investigasi lebih lanjut. Pernyataan Fadlizon bisa dibaca sebagai indikasi politik denial dan pelanggengan impunitas. Alih-alih menuntut penyelidikan lebih lanjut atau mendukung transparansi, ia memilih mematikan perdebatan dengan kata-kata seperti hanya rumor. Dalam logika sosial, orang yang berkata tidak ada bukti terhadap peristiwa kekerasan massal yang telah dilaporkan oleh berbagai sumber biasanya bukan sedang mencari kebenaran, tapi sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi dengan analogi kasus kentut di ruangan, kemungkinan besar dia adalah pelakunya. Atau setidaknya dia pasti ingin yang kentut tidak ketahuan. Ini adalah manipulasi politik yang berbahaya dan tidak etis. Ini adalah bentuk reviktimisasi terhadap para korban. Mereka tidak hanya diperkosa, tetapi kini disanggal eksistensinya. Ini menyampaikan pesan ke masyarakat. Apa yang terjadi padamu tidak penting, tidak layak dicatat, dan tidak perlu diingat. Dalam studi memori kolektif, ini disebut sebagai kekerasan epistemik, kekerasan terhadap kebenaran dan terhadap ingatan publik. Apa yang dilakukan Fadlizon adalah menutupi kejahatan kemanusiaan, menghapus jejak penderitaan perempuan Tionghoa dan minoritas lainnya, dan membuka ruang bagi kejahatan itu terjadi lagi, karena sejarahnya tidak diakui dan tidak dipelajari. Ini adalah pengkhianatan terhadap korban, pengkhianatan terhadap bangsa, dan sebuah peringatan bahwa kejahatan bisa terulang kembali. Jadi, apa yang dilakukan oleh Fadlizon tidak dapat dibiarkan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran sejarah, tetapi juga keadilan bagi para korban, dan terlebih lagi masa depan, supaya tragedi seperti itu tidak terulang kembali. Kita tidak boleh diam. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melawan narasi manipulatif Fadlizon ini dengan cara mengembalikan narasi korban ke ruang publik dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa dibodohi. Sejarah bukan hanya bisa ditulis oleh pemenang, tetapi juga bisa ditulis oleh rakyat atau penyintas. Kemudian, membuat Fadlizon kehilangan legitimasi publik dan mempermalukannya secara simbolik. Salah satunya adalah dengan cara menggaungkan narasi bahwa Fadlizon adalah tersangka utama
dalang di balik pemerkosaan Masal 98. Awalnya mungkin dia akan semakin keras menyangkal. Dia akan bertanya, kenapa saya jadi dituduh? Dan kita bisa desak terus. Apakah Fadlizon mau diperiksa atau menolak? Jika dia menolak, berarti itu adalah indikasi yang lebih kuat bahwa memang benar dialah dalangnya. Kemudian dia bisa panik dan berusaha balik menuduh sembarangan. Ini mencerminkan proyeksi psikologis, menuduh orang lain atas sesuatu yang mungkin sebenarnya dia lakukan. Dan yang terakhir, jika memang dia pelakunya dan merasa skakmat secara sosial, dia bisa jadi diam, menunduk, atau pergi. Atau setidaknya dia akan mengungkapkan siapa dalang sebenarnya yang berusaha dia tutupi. Jadi, mari kita gaungkan dengan keras bahwa Fadlizon adalah tersangka utama dalang di balik pemerkosaan Mei 98. Caranya? Mulai dengan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Bagikan ke teman-teman dan kerabatmu, supaya semakin banyak orang yang berkata, Fadlizon adalah tersangka utama dalang di balik pemerkosaan Mei 98. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, karena kita tidak ingin tragedi Mei 98 terulang kembali. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Yesus beserta Engkau, Tuhan Yesus beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Yesus beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Yesus beserta Engkau. Tuhan Yesus beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Yesus beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Yesus beserta Engkau. Tuhan Yesus beserta Engkau, dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu, Tuhan Yesus beserta Engkau, Tuhan Yesus beserta Engkau, panji kasih peganganmu, maupun kalah di depanmu, Tuhan Yesus beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Yesus beserta Engkau, Tuhan Yesus beserta